sapi betina. Di urutannya di dalam surat-surat Al-Quran adalah urutan kedua, turun di Madinah disebutlah dengan Madaniyah. Pada pertemuan kita sampai hari Senin yang lalu, kita sudah bahas sampai ayat 25, yaitu Allah SWT membicarakan ataukah menjanjikan kepada orang-orang yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Karena ayat 25 ini adalah kontra terhadap ayat 24. Di ayat 24 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Ini berkaitan dengan Al-Quran karena di ayat 23 Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu tentang kitab suci yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ya silakan ragu, tetapi buktikan keraguannya. Karena namanya ragu itu mempunyai dua sisi dalam pendapat, maka tunjukkan mana yang benar. Kalau perlu, buat kitab suci Al-Quran sendiri yang serupa dengannya. Kalau tidak mampu satu Quran, paling tidak satu surat. Bisuratin, satu surat saja. Panggil semua ahli-ahli kalian kalau kalian memang benar. Tapi apa kata Allah? Fa'ilam taf'alu, kalau kalian tidak sanggup membuatnya, walan taf'alu, dan pasti tidak akan sanggup. Jadi Allah tahu tidak sanggup, tetapi Allah terbuka. Silakan kalau mau bikin. Jadi silakan kalau mau bikin. Sama Nabi mengatakan, kalian tidak mungkin memikirkan zatnya Allah. Tapi kalau mau memikirkan, silakan. Itu sebabnya dikatakan lebih baik pikirkan ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatillah. Begitulah juga dalam Al-Quran ini. Kalau mau bikin karena ragu, silakan. Tetapi pasti tidak akan sanggup. Walan taf'alu. Sehingga sedapat mungkin atau sebaiknya lebih masuk akal adalah fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Lebih baik takutlah kepada azab api neraka yang bahan bakarnya adalah diri-diri kita sendiri. Kitalah yang menciptakan api pada diri kita sehingga kita menjadi bahan bakar, yaitu waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu, karena manusia menolak kebenaran kalau hatinya menjadi seperti batu. Apabila hati dikunci artinya dikeraskan, maka dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu artinya menjadi keras. Yang mengeraskannya ya kita sendiri. Dibuat sedemikian kerasnya sehingga fleksibilitasnya, kelenturannya hilang sama sekali. Sedangkan ciri yang melekat atau sifat yang melekat pada jiwa adalah lentur. Namanya saja kalbu. Kalbu itu artinya bergerak-gerak. Lentur, fleksibel. Nah, sebagai kontra, lawan daripada fattaqun naral lati waquduhan nasu, maka kemudian Allah mengatakan terhadap mereka yang mengimani Al-Quran, bukan hanya mengimani, tapi menjadikannya sebagai hudan, petunjuk untuk meningkatkan ketakwaan mereka, maka berikanlah kabar gembira. Ini terakhir. Wabasyiril ladzina amanu. Amanu terhadap apa maksudnya? Yaitu terhadap kitab suci Al-Quran yang tidak ragu kepadanya dan menjadikan Al-Quran selalu sebagai nafas kehidupannya. Menjadikan Al-Quran sebagai GPS sehari-harinya, sebagai map, sebagai peta kehidupan sehari-harinya. Lalu beramal saleh dengan Al-Quran itu. Gembirakanlah mereka bahwa mereka itu mendapatkan jannatin tajri min tahtiha al-anhar, mendapatkan sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Tiap kali mereka mendapatkan rezeki dalam bentuk buah-buahan di dalamnya, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna. Ini juga yang diberikan kami di dunia. Artinya apa? Bahwa yang kita dapatkan di dunia ini adalah merupakan duplikasi saja yang ada nanti di surga. Jadi di dunia ini hanyalah bayangannya. Aslinya nanti di sana. Jadi apel asli ada di sana. Durian asli nanti ada di sana. Kurma asli nanti ada di sana. Kiwi asli nanti ada di sana. Anggur asli nanti ada di sana. Yang kita sekarang dapatkan di dunia adalah merupakan duplikat-duplikatnya saja. Aslinya nanti di sana, maka dikatakan di sini, mereka berkata, ahli surga mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl.
Ini juga yang kami dapatkan sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan di sana diberikan yang serupa. Yang serupa bentuknya tetapi tidak serupa rasanya. Serupa bentuknya tapi tidak serupa sifatnya. Bentuknya itu adalah bentuk, kita sudah terangkan bentuk itu bukan materi. Materi ya materi, bentuk itu non materi. Bentuknya sama tetapi rasanya berbeda, sifatnya berbeda. Kenapa? Karena buah-buahan di sana dimakan, dinikmati tapi tidak membuat kita kenyang. Sehingga kita makan sebanyaknya buah-buahan tidak menyebabkan kita mencari toilet misalnya. Jadi kita makan saja dan tidak menyebabkan obesitas. Tidak menyebabkan juga macam-macam penyakit. Pokoknya makan di sana adalah kenikmatan saja. Walau fiha azwajum mutahharah. Dan di sana itu mereka mendapatkan pasangan yang suci. Apa namanya pasangan yang suci di sini? Sebagian mengartikan dengan di sini pasangan istri, bisa juga suami-suami, bisa juga iya karena di surga semua orang suci. Tapi bisa juga bermakna bahwa orang-orang suci yang mereka cintai di dunia di sana bersama. Kenapa? Karena Nabi mengatakan anta man ahbabta. Nanti ada kalian di akhirat bersama dengan orang yang kalian cintai. Kalau mencintai orang yang suci, ya nanti akan bersama dengan orang suci. Itu sebabnya kalau kita mati, kita minta tawafana ma'al abror. Karena semua ayat-ayat yang berkenaan al-abror selalu merujuk kepada insan kamil. Wahum fiha khalidun. Terakhir sampai di sini kemarin. Sekarang kita dapatkan ayat baru berkenaan dengan perumpamaan nyamuk. Ya. Jadi Bapak sekalian ini adalah nyamuk. Ya, tapi pasti nyamuk yang asli tidak sebesar ini, pasti lebih kecil lagi. Ini biar gampang kita lihat. Ini adalah animasi daripada nyamuk. Ya, tapi ini memang benar-benar nyamuk. Jadi nyamuk itu kalau dibesarkan seperti ini Pak sekalian ya. Nyamuk itu lihat ada kayak apa namanya, ada kayak belalainya di depan itu. Ya, itu yang membuat sakit tuh kalau dia apa namanya, kalau dia menginjeksi kita. Jadi jauh sebelum manusia menemukan jarum suntik, itu jarum suntik sudah ada pada nyamuk tuh, lihat di depannya. Ya, jemaah sekalian berbahagia, Allah membuat perumpamaan tentang nyamuk. Kenapa nyamuk? Ya tentu karena nyamuklah makhluk kecil yang bisa kita lihat dengan mata kepala, dengan mata telanjang. Masih banyak lebih kecil dari nyamuk, tapi harus melihatnya dengan sangat-sangat hati-hati. Bahkan harus menggunakan mikroskop. Ya, menggunakan mikroskop elektron bahkan seperti virus misalnya. Maka yang paling gampang, artinya yang paling kecil tapi bisa dilihat adalah nyamuk. Dan tidak ada orang yang tidak mengenal nyamuk dimanapun. Dimanapun di dunia ini pasti mengenal nyamuk. Kalau yang namanya onta, tidak semua tempat ada onta. Ya, tidak semua tempat ada misalnya banteng, bisa banteng misalnya. Tidak semua tempat misalnya ada gajah. Tapi semua tempat pasti ada nyamuk. Makanya Allah menjadikannya sebagai perumpamaan karena bisa dijangkau oleh seluruh manusia yang menjadi objek daripada kitab suci Al-Quran ini. Allah berfirman, Inna Allah, sungguhnya Allah, la yastahi, tidak merasa segan. La yastahi, tidak segan, tidak ragu, tidak merasa malu. Artinya tidak ada masalah. Ayyadriba, untuk membuat masalah perumpamaan. Ma ba'udatan, seperti atau semisal ba'udah. Ba'udah itu adalah nyamuk. Masalah ma ba'udatan, seperti nyamuk. Fama fauqa, dan bahkan lebih. Kata-kata fauqa di sini, fauqa itu artinya di atas sebetulnya. Tapi maksudnya di sini lebih di atas kecilnya, maksudnya lebih kecil dari nyamuk. Artinya tingkatan kecilnya lebih kecil dari nyamuk. Itu namanya fauqa. Ya. Lebih di atas lagi kecilnya dari nyamuk. Nah, makanya dikatakan Allah tidak segan-segan bikin perumpamaan seperti baudah nyamuk, fama fauqa, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Cuma tadi kita katakan kalau lebih kecil daripada nyamuk, maka kita kesulitan melihatnya dengan mata telanjang. Fa'ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang beriman, fa'ya'lamuna annahu haqq. Nah, perhatikan yang sekalian berbahagia, di sini kita lihat ada kata nyamuk, ya, ada kata nyamuk di sini. Ini baudah adalah nyamuk. Tapi kemudian di sini kita lihat ada kata al-haq. Jadi ada baudah nyamuk dan di sini ada al-haq. Ya. Bagaimana kita lihat kok pada baudah ada al-haq, ada kebenaran. Nah, jemaah sekalian berbahagia,
Bagi orang yang menggunakan akal pikirannya, mereka bisa menemukan kebenaran dimanapun juga. Bahkan benda-benda lebih kecil. Contoh misalnya nyamuk ya. Kita ambil nyamuk saja. Dari sisi fisiknya saja. Dari sisi fisiknya saja nyamuk sudah mengandung keluar biasaan. Apa sebabnya? Manusia pertama kali bisa terbang dengan menciptakan pesawat ala kadarnya itu pada tahun 1903 yang dilakukan oleh Wright bersaudara di Amerika. Tahun 1903, jadi sekitar seratusan tahun yang lalu lah. Jadi 1903. Jadi sekitar seabad yang lalu lebih. Ya 120 tahun yang lalu lah ya. Sekarang kan 2023 ya. Jadi persis 120 tahun yang lalu. Sementara yang namanya nyamuk sudah ada jauh sebelum kita lahir. Maksudnya manusia lahir, bukan kita. Bukan saya, bukan Bapak. Tapi sebelum Adam diciptakan. Jadi nyamuk itu jauh sebelum Adam diciptakan sudah ada nyamuk. Artinya nyamuk itu sudah bisa terbang. Dan tanpa diurusi. Tidak perlu dicarikan fuelnya, bahan bakarnya. Tidak perlu dicarikan runway-nya. Tidak perlu dibikinkan pilotnya. Tidak perlu diurusi. Luar biasa. Bisa mendarat secara vertikal. Sampai sekarang manusia yang bisa mendarat vertikal baru chopper, helikopter. Kalau pesawat-pesawat yang bersayap, pakai sayap, belum bisa. Ya. Kalau toh ada mungkin sangat mahal dan itu biasanya dipakai tentara. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia, Bapak bisa bayangkan. Jadi atas dasar apa manusia untuk sombong, angkuh? Apa kita manusia ini yang pantas kita sombongkan? Sedangkan nyamuk saja yang terbang dengan sayapnya sudah jauh lebih tua daripada kita manusia. Sayapnya nyamuk bisa dilipat-lipat. Sampai sekarang sayap pesawat belum bisa dilipat-lipat. Belum bisa setelah mendarat dilipat. Nanti mau terbang lagi baru dikembangkan. Kalau nyamuk, kalau dia mendarat, sayapnya terlipat. Nanti dipakai pada saat dia akan terbang lagi. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Allah membuat perumpamaan seperti ini bukan hanya pada nyamuk, tapi juga pada lalat juga, lalat. Ya. Coba kita lihat di sini. Ya. Surat Haji, ini surat Al-Hajj, ayat 73. Surat Haji ini adalah surat 22, ayatnya 73. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, duriba, dibuat masalun perumpamaan. Maksudnya kalian dibuatkan perumpamaan. Fastami'ulah, maka cobalah simak baik-baik perumpamaan ini. Maksudnya kata-kata fastami'ulah di sini cermatilah. Jangan hanya sekedar membaca, tapi cermati, renungkan. Karena setiap Allah bikin perumpamaan pasti punya tujuan yang sangat jelas. Yang namanya perumpamaan, tujuan utamanya bukan pada perumpamaan itu sendiri. Tetapi substansi hakikat yang berada di balik perumpamaan itu. Perumpamaan itu hanyalah alat peraga. Perumpamaan itu hanya alat agar kita mudah memahami yang ingin difahamkan oleh perumpamaan itu. Makanya dikatakan fastami'u lahu. Maka simaklah, dengarkanlah baik-baik kepadanya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang, ataukah apa saja yang tada'una, yang kalian seru, yang kalian sembah, min dunillah. Bahkan bukan hanya sekedar disembah, seru, tetapi juga diharapkan selain daripada Allah. Lan, tidak akan pernah yakhluqu, bisa menciptakan, dzubaba, seekor lalat. Jadi di Indonesia Bapak sekalian ada yang menyebutnya lalat, ada yang menyebutnya laler. Ya. Jadi ada lalat, ada laler, sama saja. La yakhluqu dzubaba, tidak akan pernah menciptakan seekor lalat, seekor saja, bukan nggak usah dibuat, seekor saja lalat. Ya. Lan yakhluqu dzubaba walau yajtama'u lahu, walaupun mereka berkumpul, para ahli apa namanya biologi berkumpul semuanya, dikasih modal dana untuk membuat laboratorium lab yang lengkap, mereka tidak akan pernah bisa menciptakan yang namanya nyamuk. Mungkin mereka bisa bikin namanya robot nyamuk, tetapi nyamuk tidak bisa. Jadi walawi kita maulah, walaupun mereka semuanya berkumpul. Wa in yaslubuhum dzubabu syai'a. Apa yang bisa kita pelajari dari lalat?
yaitu lemahnya kita manusia. Kita ini yang sering menepuk dada, kita ini yang sering mengepalkan tinju, kita ini yang sering memanjangkan leher, kita ini yang sering mengaku-akulah. Ternyata kata Allah, wa in yaslubuhum dzubab. Apabila seekor lalat itu atau lalat tersebut yaslubuhu mengambil, merampas dari kita manusia syai'an sesuatu. Misalnya lalat kita itu mengambil makanan kita sedikit. Namanya lalat kan tidak bisa menerbangkan satu biji nasi. Sedikit saja. Seandainya lalat itu mengambil sedikit dari kita, karena ingat lalat itu pasti mengambil dari kita. Kalau tidak, kenapa dia berkumpul di makanan? Jadi wa in yaslubuhum dzubabu syai'a, apa yang terjadi? La yastanqidhuhu minhum. Tidak akan bisa kita menyelamatkannya daripadanya. Yang stangkid itu istilah aslinya adalah menyelamatkan. Makanya kan ada bukunya Imam Ghazali yang terkenal itu Al-Munqidh minad Dhalal. Ya, apa selamat terlepas daripada kesesatan. Jadi Al-Munqidh minad Dhalal, terlepas dari kesesatan. Nah, di sini adalah kita tidak mampu melepaskan. Kita tidak mampu membebaskan diri kita daripadanya. Makanan kita maksudnya. Jadi apabila lalat tersebut merampas sedikit saja, mengambil sedikit saja dari makanan kita, la yastanqidhuhu minhu. Kita manusia tidak akan sanggup mempertahankannya, tidak akan sanggup melepaskan atau mengambil kembali makanan itu minhu daripadanya. Apa sebabnya? Nah, kesimpulannya adalah ini. Kata kuncinya ayat ini ada di sini. Da'ufa, apa itu da'uf? Lemah, daif. Kita ini daif. Siapa yang daif? At-talib wal matlub. At-talib ada yang mencari. Kita kan mencari makanan kita. Wal matlub, dan makanan yang dicari. Jadi artinya gini, setiap kita sebetulnya adalah at-talib. Makanya kan talib ini artinya pelajar. Biasa dipakai pelajar. Jadi kalau bahasa Arabnya student atau pelajar itu adalah talibun. Ya. Talibun atau tilmidun. Tapi kebanyakan saya pakai talibun. Anak talibun min Indonesia. Anak talibun min Malaysia. Nah itu adalah talib, pelajar. Kenapa disebut pelajar? Karena mencari. Talabayatlu itu mencari. Mencari ilmu. Jadi talib itu orang yang mencari ilmu. Nah sekarang mas sekalian, ini kata-kata talib ini adalah dari secara umum adalah mencari. Kita mencari apa saja, kita lemah. Apa sebabnya mas sekalian? Kita yang mencari juga tidak menciptakan diri kita. Yang dicari juga tidak menciptakan dirinya. Jadi kita ini talib adalah lemah. Nah begitu juga dengan al-matlub yang dicari. Selama yang dicari tentu bukan Allah. Jadi artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa talibun itu akan menjadi kuat apabila yang dicari adalah yang paling kuat. Jadi kalau kita ingin kuat, kita harus mencari yang kuat. Kalau kita ingin sempurna, cari yang sempurna. Selama kita tidak mencari yang sempurna, kita tetap daufa. Ya. Kita tidak akan pernah sempurna. Jadi untuk menjadi sempurna, carilah yang maha sempurna. Jadi seapapun yang kita cari selain daripada Allah, pada dasarnya adalah dhaif. Ya, ini kuncinya ayat ini. Siapapun, walaupun kelihatannya bisa mengumpulkan ribuan triliun rupiah, bahkan mungkin ribuan triliun US dollar, bisa mengumpulkan dan orang apa namanya salut kepadanya. Tetapi jemaah sekalian, di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Da'ufat talibu wal matlub. Sayangnya kita juga talib. Kenapa? Apa namanya? Dhaif juga. Kenapa? Mengagumi orang yang punya uang banyak, misalnya katakanlah yang punya ribuan triliun US dollar, kita kagumi. Padahal sebetulnya dia lemah selama yang dicari adalah bukan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin kuat, kuat dengan kekayaan kita, kuat dengan ilmu kita, kuat dengan pangkat dan jabatan kita, kuat dengan status kemanusiaan kita, kuat dengan status kita sebagai istri, suami, anak, orang tua, sederhana, yaitu jadikanlah dia Allah sebagai al-matlub. Jadikanlah dia sebagai al-matlub. Kalau kita tidak menjadikan dia sebagai al-matlub, maka ini juga lemah. Da'ufat talibu wal matlub. Nah, inilah perumpamaan di dalam surat surat haji ini. Dan inilah yang diinginkan juga dalam Al-Qur'an ini. Makanya Al-Qur'an di ayat 26 ini dikatakan di sini bahwa fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang beriman, faya'lamuna annahu haqqun mir rabbihim. Perhatikan Mas kalian,
ketika Allah berbicara tentang al-haq di sini, ya, maka Allah menggunakan kata-kata ya'lamuna di sini. Faya'lamuna. Dari mana? Dari tadi adalah nyamuk. Ya. Jadi masalah ma ba'udatan, ba'uda nyamuk. Nah, bagi orang yang beriman, ini orang beriman. Jadi bagi orang yang beriman di sini, maka dia bisa memiliki ilmu. Ya'lamuna. Annahu bahwasanya pada ba'uda itu, pada nyamuk itu al-haq. Ya. Jadi dia tahu bahwasanya pada perumpamaan ini baudanya bukan pada baudanya, tetapi pada masalahnya, perumpamaannya. Makanya annahu bukan annaha ya. Faya'lamuna annahu, maka dia mengetahui, mereka orang beriman mengetahui bahwasanya perumpamaan itu di sana ada kebenaran. Jadi yang Allah tuju dengan perumpamaan adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu bisa kita capai melalui apa saja. Karena disebut mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi dari Tuhan mereka. Jadi bauda ini adalah masalah dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengetahui kebenaran. Sebelum kita lihat ayat yang mirip dengan ini, kita lihat dulu bahwa untuk orang beriman menggunakan kata faya'lamuna. Sedangkan itu orang kafaru, ini kafaru. Ya, ini adalah kafaru di sini. Ya, alladzina kafaru. Ini alladzina kafaru, orang kafaru. Yang terjadi adalah apa? Yaquluna, hanya menggunakan kata-kata saja. Yaquluna, ini lihat. Menggunakan hanya kata-kata yaquluna ini. Ya. Yaquluna itu hanya berkata, tidak berdasarkan ilmu. Jadi Bapak bisa lihat di sini, Ibu semuanya bisa lihat. Orang beriman itu selalu berdasarkan ilmu. Perbuatannya, pikirannya, karakter dan sifatnya adalah selalu berdasarkan ilmu. Bukan berdasarkan dogmatika. Juga bukan berdasarkan hayalan-hayalan mistikal belaka saja. Bukan berdasarkan bukan berdasarkan cerita-cerita turun-temurun yang langsung dipercaya begitu saja. Tapi berdasarkan ilmu. Ya'lamuna ini kata dasarnya adalah ilmu. Bapak Ibu sekalian, kata dasarnya adalah ain, lam, mim. Ya, itu kata dasarnya adalah ilmu. Jadi ini kalau kita ini pisahkan menjadi ilmu. Ain, lam, mim ini. Ya. Ain, lam, mim. Ini adalah ilmu. Ya, ini adalah ilmu. Jadi orang beriman itu selalu berdasarkan ilmu. Jadi kalau ada orang beriman berdasarkan cerita-cerita, dogma-dogma, itu bukan orang beriman. Berdasarkan ayat ini loh ya Pak. Karena dikatakan adapun orang-orang beriman adalah faya'lamuna, dan kita tahu bahwa namanya kebenaran harus berdasarkan ilmu. Tidak bisa berdasarkan dogmatika, tidak bisa berdasarkan doktrinasi. Jadi yang namanya kebenaran itu harus based on ilmu. Jadi harus dari sini. Ya. Al-haq itu dari ilmu. Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, dari Tuhan. Dan namanya kebenaran, yang namanya ilmu harus dari Tuhan. Jadi hasilnya dari sini. Ya. Yang namanya ilmu yang benar pasti dari Allah. Yang namanya kebenaran pasti dari Allah. Jadi asalnya dari sini, ya. dari Tuhan mereka. Ya. Mada arada Allah bihadza masalah. Orang kafir mengatakan, mada arada Allah bihadza masalah. Buat apa perumpamaan ini? Jadi perumpamaan ini dia tidak tolak. Apa dia tolak? Sedangkan orang beriman menganggap perumpamaan ini sebagai kebenaran. Annahu, hukumnya tadi perumpamaan. Annahu haq. Tapi dia orang yang tertutup hatinya. Ini perhatikan alladzina kafaru. Kita ketemu untuk yang kedua kalinya. Kita ketemu ini di ayat 6. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekarang kita ketemu lagi dengan wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan. Mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan itu, sehingga setiap berbicara mereka hanya berdasarkan katanya. Qila wa qila. Hanya berdasarkan katanya saja. Dikatakan begini, dikatakan begitu. Itu namanya qila wa qila. Jadi fayaquluna, mereka hanya berkata, madza arada Allah bihadza mathalan. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, sayang seribu sayang, ada kecenderungan belakangan ini terbalik.
orang-orang di luar sana selalu berbicara berdasarkan fakta-fakta keilmuan. Sedangkan orang Islam banyak yang berbicaranya berdasarkan dugaan-dugaan tak berdasar. Dugaan harusnya berdasar, karena namanya hipotesis itu berdasarkan logiko, hipotetiko, verifikatif. Nah, tetapi ini berdasarkan dugaan-dugaan yang tidak berdasar. Ya, jadi yang paling banyak percaya hal yang tidak masuk akal sekarang, mohon maaf, banyak orang Islam. Ya. Menyelesaikan masalah tidak berdasarkan hukum sebab akibat. Padahal nyamuk itu apa? Termasuk bagian dari sebab akibat. Nyamuk ini kan alam, dan yang mengatur alam hukum sebab akibat. Tetapi banyak orang beriman justru terbalik. Orang berimannya ke sini. Orang di luar berimannya justru ke atas sini. Jadi jangan-jangan terbalik nih. Ya. Nah, jemaah sekalian, itulah sebabnya Allah mengecam orang yang tidak mengetahui kebenaran. Kita lihat di sini. Al-Anbiya. Ya. Allah mengatakan, Amit tahadu ini. Amit tahadu min dunihi ali. Bahkan mereka itu, ataukah mereka mengambil selain daripada Allah sebagai alihah. Alihah itu sembahan, objek kekaguman. Amit tahadu min dunihi alihah. Qul, katakanlah Muhammad. Coba lihat. Hatu burhanakum. Apa itu burhan? Bukti-bukti rasional. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita kalau Allah itu yang diminta apa? Bukti rasional. Hatu, datangkanlah, tunjukkanlah, demonstrasikanlah. Burhanakum, bukti-bukti rasional kalian. Jadi namanya burhan itu adalah bukti rasional. Jadi katakanlah Muhammad, hatu burhanakum. Tunjukkanlah, perlihatkanlah bukti-bukti rasional kalian. Ya. Jadi apabila kita tidak bisa menunjukkan bukti-bukti rasional, ya itu adalah dogmatika, itu adalah kepercayaan yang tidak berdasarkan akal sehat. Hatu burhanakum. Di berbagai tempat dikatakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Hada dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Nah, apa kata Allah? Ini adalah peringatan. Al-Quran ini, bukti-bukti rasional Al-Quran itu adalah merupakan peringatan, pelajaran, man, bagi orang yang ma'i, bersamaku. Kata-katanya ma'i. Ya, kita tadi mengutip hadis Nabi yang terkenal, yaitu anta ma'a man ahbabta. Anta, engkau, ma'a, bersama, man ahbabta, orang atau siapa saja yang kau mencintai. Kalau cinta kepada Allah, bersama dengan Allah nanti di akhirat. Bercinta dengan insan-insan suci, bersama dengan insan suci nanti di akhirat. Bersama dengan orang-orang saleh, bersama dengan orang saleh nanti. Apa, mencinta orang saleh, bersama orang saleh di akhirat. Ya-nya di sini Nabi, karena ini kata kul, kata kalau Muhammad. Man ma'iyya, siapa yang bersama aku, bersama dengan apa? Sependirian, seirama cara berimannya. Siapa yang bersama aku, wa dzikru man qabl, peringatan bagiku dan bagi orang-orang sebelumku. Jadi kata-kata ma'i di sini sejak Nabi sampai akhir zaman, selama bersama dengan cara beragamanya dengan Nabi. Min qabl, agama-agama sebelumnya. Jadi dzikru man ma'ya wa dzikru man qabli. Bal, tetapi sayangnya kata Allah, aksaruhum, kebanyakan manusia itu la ya'lamunal haqqu. Kita teruskan ke sini. La ya'lamunal haqqah, ya. La ya'lamuna al-haqqah. Jadi ini adalah kata kerjanya, ini adalah maf'ulnya, makanya ini di fathah. La ya'lamuna al-haqqah. Kebanyakan manusia la ya'lamuna al-haqqah. Kata-kata kebanyakan mereka jangan-jangan termasuk kita yang mengaku orang beriman. Kenapa? Karena kita suka berbicara, bertindak bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan dugaan-dugaan yang tidak rasional, berdasarkan kepercayaan-kepercayaan yang kita terima turun-temurun dari nenek moyang kita. Di dalam kehidupan kita masih bersemi cukup subur apa yang disebut dengan animisme, kepercayaan animisme dan dinamisme. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa. Sayangnya kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran. Lihat ini. Sedangkan apa tadi tandanya orang beriman di sini? Ya, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqq. Jadi ciri orang beriman adalah faya'lamuna annahul haqq. Lalu Allah mengatakan bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa. Sehingga apa yang terjadi? Fahum mu'ridun. Akhirnya mereka berpaling daripada kebenaran tanpa mereka rasakan.
Itulah sebabnya kita diberikan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran itu sebagai kebenaran. Karena banyak orang tidak melihat kebenaran sebagai kebenaran. Dilihatnya kebenaran sebagai kebatilan. Sebaliknya kebatilan dilihat sebagai kebenaran. Apa kebatilan? Itu tadi. Kepercayaan-kepercayaan tidak masuk akal disangkanya kebenaran. Maka mendasarkan kepercayaan agamanya pada itu semuanya. Kebanyakan mereka la ya'lamunal haqqah. Sehingga fahum muridun, mereka berpaling. Jadi Allah mengatakan wa ammal ladzina kafaru fayaquluna ma daradallahu bihadza matsalah. Sebaliknya fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Jadi bedanya di sini adalah orang beriman ya'lamuna, sedangkan orang yang kafir tertutup hatinya hanya yaquluna. Yudillu bihi katsira. Melalui perumpamaan ini tadi ini, melalui perumpamaan ini, masalah ini bihinya di sini adalah perumpamaan. Yudillu bihi katsira. Allah menyesatkan dengan perumpamaan yaitu nyamuk banyak. Artinya banyak orang tersesat dengan nyamuk. Kenapa? Tidak peduli dengan nyamuk. Bahkan berhadapan dengan nyamuk, melihatnya hanya dengan kejijikan. Melihat dengan nyamuk itu penuh dengan amarah. Ya. Bahkan penuh dengan apa namanya? Sesuatu yang tidak proporsional. Nyamuknya seperti apa itu? Seperti gula, seperti sekuku hitam. Itu nyamuk. Tapi kalau dibunuh bunyinya terdengar ke seluruh penjuru rumah. Ya. Benda kecil dibunuh, makhluk yang tidak berdaya dibunuh, tetapi suaranya terdengar sampai kemana-mana. Ya. Dan apa yang menyebabkan keluar suara itu? Ya karena tekanan pukulan yang begitu besar. Apa yang menyebabkan pukulan begitu besar? Jawabannya satu, amarah. Jadi menghadapi nyamuk dengan amarah. Bahkan ada yang tidak puas dengan telapak tangan, dia beli lagi raket nyamuk. Dan semakin berbunyi-bunyi itu nyamuk meletup-letup di raketnya, semakin enak dia dengar. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan tidak ada di kita, di majelis tadabbur kita. Ada orang seperti itu, Pak sekalian. Itu kasihan nyamuk yang tidak berdaya, dipukul dengan raket yang punya listrik di dalamnya. Oh itu. Bayangkan kalau kita ini, kalau ada raksasa besar, dan menangkap kita satu-satu, dilempar masuk kepada apa namanya aliran listrik bertegangan tinggi, dan di sana kita meletup-letup. Bapak bisa bayangkan gimana. Tapi di antara manusia yang dianggap oleh yang oleh Allah dikatakan kami muliakan, tetapi terhadap nyamuk yang kecil begitu amarahnya, begitu tak berperi kebinatangannya. Nyamuk diperangkap dengan raket sedemikian rupa. Ya. Coba lihatlah ayat ini jemaah sekalian. Yudillu bihi katsira. Dengan perumpamaan nyamuk itu banyak orang tersesat. Yudillu bihi katsira. Tapi sebaliknya wa yahdi bihi katsira. Jadi ada yang yudillu dan ada yang yahdi. Jadi ada yudillu, ya, yudillu kita pakaikan warna ini yudillu, ya, dan ada yahdi. Ya. Ada yang Allah sesatkan dengan perumpamaan itu banyak, dan Allah juga berhidayah petunjuk dengan perumpamaan itu banyak juga. Lalu di mana letaknya di sini? Kalau orang beriman, nyamuk itu sumber pengetahuan. Nyamuk itu adalah cara menyaksikan kebenaran. Ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Tapi bagi orang yang tertutup hatinya, dientengkan saya buat apa nyamuk itu? Pengganggu. Nyamuk itu pengganggu. Ya. Nyamuk itu pantasnya dikasih raket beraliran listrik. Nyamuk itu cocoknya pakai telapak tangan saja. Ya. Jadi Allah mengatakan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tiadalah yang Allah sesatkan kecuali kalau dia fasik. Nah, jadi ayat-ayat berikutnya adalah berbicara tentang fasik. Fasik itu apa sebetulnya sederhananya? Fasik itu adalah orang yang tidak mengingat Allah pada sesuatu apapun. Tidak mengingat Allah dengan melihat nyamuk. Tidak mengingat Allah dengan melihat lalat. Tidak mengingat Allah dengan melihat bakteri. Pokoknya tidak mengingat Allah dengan melihat itu semuanya. Itu sebabnya orang beriman itu selalu mengingat Allah pada apapun juga. Jadi fasik itu orang lupa Allah. Coba kita lihat di sini ayatnya. Kita lihat di sini ayatnya. Surat 59. Ayatnya 19. Wala takunu
dan janganlah engkau menjadi seperti alladzina, orang-orang yang nasu, lupa. Nasu itu lupa. Lupa apa? Allah, lupa Allah. Apa sebabnya? Kalau kalian lupa Allah, fa'ansahum anfusahum. Allah juga akan buat orang itu lupa dirinya sendiri. Lupa dirinya kan lupa Allah. Ingat, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi kalau orang lupa kepada Allah, ya yang bersangkutan lupa kepada dirinya sendiri. Karena hakikatnya mengingat diri kita adalah mengingat Allah. Maka siapa yang nasullah, ya fa'ansahum anfusahum. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah humul fasikun, orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik. Ya. Mereka lah orang fasik. Itu apa fasik? Lupa kepada Allah. Jadi makanya dikatakan di sini, orang yang tidak bisa ingat Allah dengan nyamuk, begitu melihat nyamuk yang muncul ada dendam, dengki, amarah, ya seandainya nyamuk itu bisa tembak dengan apa, dengan AK-47, pasti ditembaknya pakai AK-47. Cuma takut juga kalau ditembak AK-47 yang kena pahanya misalnya. Maka ya cukuplah dengan telapak tangan saja. Cukuplah dengan raket beraliran listrik saja. Ya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tiada yang disesatkan kecuali orang fasik. Perhatikan yang sekalian, orang fasik. Jadi orang fasik siapa? Adalah orang yang lupa kepada Allah. Nasullah fa'ansahum. Karena tidak ingat Allah dengan melihat nyamuk. Harusnya begitu kita melihat nyamuk, ingat Allah. Bahwa nyamuk itu Allah sendiri yang menciptakannya. Nyamuk itu adalah makhluknya. Nyamuk itu membawa pada dirinya wujudnya Allah. Karena kalau Allah tidak mewujudkannya, nyamuk tidak ada. Makanya nyamuk diwujudkan Allah, namanya maujud yang harus kita muliakan juga. Tapi Bapak sekalian, orang Islam berkenaan dengan nyamuk, tidak ada bedanya orang Islam dengan orang non-Islam. Tidak ada bedanya orang yang mengaku salat 5 waktu dengan tidak salat. Kalau berkenaan dengan nyamuk, sama-sama bengisnya, sama-sama amarahnya. Nah, itulah sebabnya orang yang seperti itu terhadap nyamuk dianggap orang apa? Orang yang longgar ikatannya, ikatan janjinya. Ini adalah simbol ikatan. Ini adalah simbol ikatan. Tangan ini adalah simbol ikatan. Namanya ahad. Ya, ahad itu. Makanya jemaah sekalian, pada saat Nabi berbicara di Ghadir Qum itu menggunakan tangannya, pegang tangannya juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, jadi pegang tangannya. Kenapa? Berkenaan dengan ahad, janji. Ya. Nah, sekarang Allah SWT berfirman di ayat berikutnya, ciri-ciri orang fasik. Ya. Ciri-ciri orang fasik ada seperti ini. Ya. Ini alladzina tadinya adalah isim mausul. Isim mausul itu artinya kata sambung yang menjelaskan tadi isim atau kata benda terakhir, kata nama terakhir tadi. Apa tadi kata benda terakhir di ayat 326? Yaitu fasikun, orang fasik. Wa ma yudillu bi illal fasiqin. Tiada yang Allah sesatkan kecuali orang fasik. Siapa orang fasik itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang kuduna, melanggar ahda Allah, ahadnya dengan Allah. Jadi ini melanggar ahadnya dengan Allah. Jadi yang dilanggar adalah ahad dengan Allah. Ya. Jadi kalau berkenaan dengan Allah itu menggunakan kata ahad, ahdun. Jadi kata ahad. Dan di dalam Islam kita ada doa ahad. Doa ahad itu bukan doa hari ahad ya. Doa berkaitan dengan janji, misak, ahdullah. Alladzina yang kudun ahdallah. Jadi ciri-ciri orang fasik itu adalah melanggar ahad dengan Allah. Membak di misaqih, setelah dia memperkuatnya. Memperkuatnya pertama di alam rohani, alam samawi, ketika muncul kata-kata alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang kedua setelah di dunia, dia sudah berjanji untuk mengikutinya, tetapi begitu ya dikatakan tidak sesuai dengan keinginannya, dia tidak ikuti. Jadi diikuti ahadnya dengan Allah kalau sesuai dengan kepentingannya, kalau tidak sesuai dengan kepentingannya tidak diikuti. Nah, ini namanya yang kuduna ahdallah min ba'di mitsaqihi. Bagaimana hukumnya kalau kita memiliki seperti ini? Coba kita lihat di sini. Kita lihat surat Ar-Ra'd. Ya. Surat Ar-Ra'd. Ya. Ini adalah 13:20. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang baiklah, orang saleh. Nah, salah satunya adalah alladzina yufuna bi ahdillah. Dialah memenuhi, yufuna itu memenuhi, memenuhi janjinya, bi ahdillah, ahadnya dengan Allah.
Alladzina yufuna bi'ahdillah, baru disambung wala yanqudunal mitsaq, dan dia tidak mengingkari misaknya. Jadi alladzina yufuna bi'ahdillah wala yanqudunal mitsaq ini adalah orang yang beriman. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Walladzina, orang yang tidak beriman itu adalah alladzina, orang-orang yang kuduna ahdallah, mengingkari ahadnya dengan Allah. Mim ba'di mitsaqihi, sama tadi di sini. Ya, sama tadi di sini. Ya, coba lihat. Nih. Alladzina yang kuduna ahdallah yang ba'di mitsaqi, sama dengan di sini. Ya. Mana tadi? Ya, ini. Walladzina yang kuduna ahdallah yang ba'di mitsaqi, dan orang-orang yang kuduna mengingkari, merusak ahadnya dengan Allah, mim ba'di mitsaqihi, setelah dia meneguhkannya, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, dan memutuskan apa yang Allah perintahkan kepada itu, menyambungkan tali silaturahmi, wa yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Apa kata Allah? Ulaika lahumul la'natu, mereka itulah yang Allah berikan kepadanya al-la'nah, laknat, kutukan. Jadi siapa mengingkari ahadnya dengan Allah, baginya adalah laknat. Ulaika, mereka itulah lahum, yang Allah terapkan baginya al-la'natu walahum, dan bagi mereka nanti di akhirat su'udar, tempat tinggal yang paling buruk, seburuk-buruknya nanti tempat tinggalnya di akhirat. Ulaika lahumul la'natu walahum su'udar. Siapa tadi itu? Termasuk tadi, ingat, fasik tadi muncul dari mana? Dari yang tidak mengetahui, tidak mau tahu tentang nyamuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di majelis kita ini sering kita mengangkat nyamuk, ya bukan karena kita membesar-besarkan nyamuk, tapi memang nyamuk diangkat dalam Al-Quran. Allah sendiri menjadikan perumpamaan. Ya. Karena Allah tahu banyak sekali manusia yang kebenciannya kepada nyamuk itu luar biasa. Dan itu menunjukkan isi hati kita sebetulnya. Kalau hati kita penyayang, pengasih, tidak mungkin sampai tepukannya terhadap nyamuk yang kecil seperti itu terdengar si antero sudut-sudut rumah. Ya. Tidak mungkin sampai bela-belain membeli raket nyamuk, baru mengeluarkan uang beli baterainya lagi hanya untuk membunuh nyamuk. Coba ya. Bapak bisa bayangkan kalau ada raksasa yang punya juga raket nyamuk, dan setiap manusia ditutup dengan raket itu. Manusia itu menggelepar-gelepar dan meletup dalam raket raksasanya, sang raksasa itu. Dapat kita bayangkan. Dan nyamuk kaitannya dengan kita sama-sama makhluk Allah. Sama-sama makhluk Allah. Bahkan Allah jadikan perumpamaan di sana adalah ada kebenaran al-haq. Jadi Allah katakan ulaika lahumul la'nat wa lahum su'ud dar. Dan itulah tempat yang seburuk-buruk, ya. Ini ada lagi di surat Al-Imran 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah. Sungguhnya orang-orang yang istaruna bi ahdillah. Ini menjual bi ahdillah, ya. Menjual, sebetulnya di sini bukan menjual ahad Allah. Wa aimanihim. Jadi kan harusnya di sini menjual, kamu menjual ahad, bukan membeli ahad. Jadi kan membeli. Ya bisa juga kalau membeli dengan. Jadi menjual apa? Membeli kesesatan dengan, tapi di bawahnya tidak ada kesesatannya. Jadi kita saja menjual, ya. Menjual ahadnya kepada Allah, wa aimanihim, dan janjinya, sumpahnya, baiatnya, samanan qalil, dengan harga yang sedikit. Berapapun yang kita dapatkan dengan mengingkari janji kepada Allah, tidak ada apa-apanya. Maka disebut dengan samanan qalila. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah la khalaqa lahum, tidak ada bagiannya mereka fil akhirat, di akhirat nantinya, wala yukallimuhullah, dan Allah tidak akan bicara kepada mereka. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, di akhirat tidak ada lagi objek cinta kecuali daripada Allah. Tidak mungkin kita mencintai sesama lagi di akhirat. Kita tidak mungkin mencintai suami kita di akhirat, mencintai istri kita di akhirat, tidak ada lagi di akhirat. Yang ada di sana semua orang ingin mencinta kepada Allah, karena manusia di sana sudah tidak punya lagi harapan kepada yang lain. Manusia tidak punya keinginan lagi kepada yang lain. Di sana dialah yang menjadi penguasa tunggal, Maliki Yaumiddin. Maka semua orang pada saat itu berharap akan mendapatkan sapaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat itu bagi mereka tadi yang mengingkari ahadnya dengan Allah tadi, ini ahadnya, maka apa kata Allah? La yukallimuhumullahu, Allah tidak akan bicara kepadanya. Wala yanzur, bahkan bukan hanya tidak bicara,
tapi Allah tidak akan menengok kepadanya. Yaumal kiamat, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka, tidak mensucikan mereka. Dan yang pantas baginya adalah walahum adzabun alim. Yang pantas baginya adalah azab yang pedih. Ingat, azab yang pedih. Kenapa adzabun alim? Ini sama pada saat kita bicara tentang orang-orang yang mendustakan Allah dalam hatinya, walaupun di mulutnya mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Sama seperti itu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ya kita kesini lagi ya. Jadi sudah jelas ini. Jadi satu adalah yang kuduna ahdallah yang ba'di mitsaqi. Jadi orang fasik itu adalah melanggar, merusak, mengingkari janjinya kepada Allah setelah dia mitsaq. Wa yaqta'una ma amara Allah bi, akhirnya nanti mengingkari memutuskan tali silaturahim dengan siapa saja yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Ayyu salat. Jadi sudah tes ombaknya itu di nyamuk. Jadi kalau dia gampang begitu membunuh nyamuk, kalau yang bersangkutan punya masalah dengan orang dan punya kesempatan, dia melakukan hal yang sama juga. Kalau tidak melakukannya hanya karena tidak mampu atau takut di penjara, seperti itu saja. Takut di penjara, masih ada keluarganya, anaknya. Tetapi sebetulnya di dalam hatinya juga ada seperti buktinya nyamuk diperlakukan seperti itu. Ya. Maka dikatakan wayak tahu nama amarallah bi ayyusala, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, maksudnya tali silaturahim. Baru wayufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Wayufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi, karena nyamuk saja diperlakukan seperti itu, apalagi yang lain sama saja kan. Wayufsiduna fil ard, apa kata Allah? Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita membaca wal asr innal insana lafi khusr, nah termasuk di sini. Berarti memang tidak beriman karena katakan innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati. Kenapa? Karena kalau dia amanu, maka ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Dia tahu kalau pada nyamuk itu ada kebenaran. Kita pindah ke 28. Ini adalah ilustrasi orangnya, ya, ilustrasi orang yang muncul dari taman yang indah, tumbuh-tumbuhan, air yang mengalir. Ilustrasi ini menyampaikan kepada kita bahwa kita yang kelihatannya ganteng, cantik, hebat ini sebetulnya muncul dari alam. Muncul dari rumput-rumputan yang disebut dengan sayur-sayuran. Muncul dari air yang mengalir. Muncul dari alam. Jadi kalau kita kemudian tiba-tiba marah kepada alam, tidak bersahabat dengan alam seperti nyamuk tadi, berarti sama dengan membenci diri kita sendiri. Ingat, nyamuk itu adalah bagian tak terpisahkan daripada alam. Nyamuk itu punya tempat dalam mata rantai ekosistem kehidupan. Walaupun kita tidak setuju kalau dia gigit kita, tetapi dia punya tempat dalam mata rantai kehidupan ini. Maka Allah bertanya, kaifa takfuruna billah? Tadi kan ingkar kepada Allah tadi. Ya. Jadi ingat, ini saya sambungannya tadi di atas, perumpamaan nyamuk. Ya. Fa'amal ladina kafaru fayaquluna ma aradallahu bi athamatsalam. Dan dari mana sebabnya dia kafir? Karena dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Karena kelanjutan dari wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Maka dikatakanlah pada ayat berikutnya nanti itu fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Siapakah kafirin itu? Adalah yang tidak bisa menangkap kebenaran bahkan dari nyamuk sekalipun. Maka Allah bertanya kepada kita yang masuk kategori itu. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana bisa kalian kok ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwat, padahal tadinya kalian itu adalah benda mati. Tadinya kalian itu benda mati. Fa ahyakum, lalu kemudian dia menghidupkan kalian. Jadi mati dan hidup tidak ada yang bisa melakukannya. Manusia sampai sekarang tidak bisa membuat pabrik hidup. Misalnya orang sudah mati dihidupkan lagi, tidak bisa. Ayam yang sudah mati dihidupkan lagi, tidak bisa. Nyamuk yang sudah ditepuk dengan telapak tangan dihidupkan lagi, tidak bisa. Fa'ahyakum, lalu dialah yang menghidupkan kalian. Summa kemudian yumitukum, nanti mati lagi.
kita akan mati lagi Pak Bu sekalian. Jadi bukan hanya nyamuk yang mati di tangan kita, tapi kita juga kelak akan mati di tangan Allah SWT. Summa yumitukum, dia Allah akan matikan kalian. Jadi pada akhirnya nasib kita sama dengan nyamuk. Mati, kita juga mati. Summa yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kalian lagi nanti di akhirat. Dan ujungnya summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kepada kita lah dikembalikan. Bagaimana nanti kalau kita kembali kepada Allah dan Allah tidak mau bicara dengan kita? Ingat tadi yang di atas. Bagaimana kalau kita kembali kepada Allah dan Allah bahkan tidak mau melihat kita? La yanzuruna ilaina. Allah tidak melihat kepada kita. Dan disampaikan tadi orang yang ingkat kepada ahadnya tadi, Allah tidak akan berbicara kepadanya dan Allah juga tidak akan memperhatikan kepadanya. Coba kita lihat di sini ayat Al-Surat Haji ini. Huwallazi, dialah Allah yang ahyakum, menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian mematikan lagi kalian. Summa yuhyikum, tapi nanti kita lagi dihidupkan di sana. Tetapi apa kata Allah? Innal insana lakafur. Sayangnya manusia itu cenderung ingkar, kafur. Innal insana lakafur. Ingkar kepada apa? Kejadian ini, bahwa seakan-akan kehidupannya itu terjadi dengan sendirinya, terjadi secara kebetulan, atau bahkan dia tidak merasa dihidupkan oleh apapun, siapapun, sehingga kemudian innal insana lakafur. Jadi manusia kufur ketika tidak bisa lagi melihat tanda-tanda kebenaran dalam kehidupan ini, termasuk pada dirinya sendiri. Di surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 26 Allah berfirman, "Qul, katakanlah Muhammad, Allahu yuhyikum, Allah yang menghidupkan kalian. Summa kemudian yumitukum, mematikan kalian. Summa kemudian yajma'ukum." Tapi apa kata Allah? Ingat, Allah nanti akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. La raiba fi, yang hari kiamat itu la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Walakin, akan tetapi, aksaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Makanya mayoritas manusia tidak bersuka kepada nyamuk kan? Kenapa dikatakan walakin aksaran nasi la ya'lamun? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengetes iman kita, lihatlah sikap kita kepada nyamuk. Ya. Apakah kita sudah tersambung dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Kita sudah terangkan di Al-Fatihah bahwa membaca Bismillah itu adalah menyambungkan diri kita kepada Allah melalui insan suci, melalui huruf ba. Bismillah, dan siapa Allah yang kita sambungkan diri kita kepadanya? Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Dalam rahmannya dia menciptakan segala-galanya untuk kita, termasuk nyamuk tadinya. Makanya ayat berikutnya tadi Allah pertegaskan nanti di ayat 28, di ayat 28 setelah 27. Allah ciptakan semuanya untuk kita. Ya. Tapi sayangnya banyak yang tidak mengetahuinya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini tadi 28. Baru kita lihat 29. Ya. Ini adalah bumi, kalau kita lihat dari atas. Begini Pak sekalian. Begitu indahnya. Itu kelihatan agak seperti bola kristal. Kenapa? Di dalamnya itu adalah oksigen. Ya. Atmosfer bumi yang dengannya kita hidup. 1 detik kita tidak mendapatkan oksigen, kita mati. Ya. Kalau dibekap mulut kita beberapa detik, beberapa menit, matilah kita. Dan hebatnya oksigen itu tidak bisa lari kemana-mana. Dia tetap tinggal di bumi. Ya. Dan Allah ciptakan semua lautan seperti itu untuk kita semuanya. Allah berfirman, huwallazi, dialah Allah yang khalaqalakum. Dialah Allah menciptakan untuk kalian semuanya. Dialah Allah yang menciptakan, khalaqa, untuk siapa? Lakum, untuk kalian semuanya. Kita manusia. Ma fil ardi, di muka bumi, jami'a, semuanya. Apa di muka bumi semuanya? Termasuk nyamuknya tadi. Termasuk nyamuknya tadi. Karena kan ini masih cerita tentang nyamuk tadinya. Jadi sebetulnya Allah masih menjelaskan panjang lebar ini mengenai orang yang tidak bisa menemukan kebenaran pada nyamuk. Pada nyamuk hanya berkata, fayaquluna madza arallahu bihadza matsala. Untuk apa sih Tuhan bikin perumpamaan seperti nyamuk? Nyamuk itu adalah pengganggu. Maka Allah katakan di sini, ingat, dialah Allah menciptakan untuk kalian mafil ardi, jami'a, semuanya, termasuk nyamuk di dalamnya. Summa, kemudian istawa ila sama, kemudian Allah menjadikan ini sebagai dasar untuk kita diajak menuju ke langit. Summa istawa. Kata-kata istawa itu sebetulnya menuju kepada kesempurnaan, dan kesempurnaan itu bergerak menuju kepada langit. Summa istawa ila sama, menuju kepada langit. Dan ketika kalian ingin bergerak ke langit menuju kepada kesempurnaan,
ada gradasi, ada tingkatan-tingkatan. Fasawwahunna sab'a samawat. Untuk ini istawa, fasawwa, apabila kita ingin menuju kepada kesempurnaan samawi, maka harus kita ingat di sana harus ada 7 lapis maqam, tingkatan yang harus kita lewati. Fasawwahunna sab'a samawat. Kita harus menyempurnakan diri kita melalui 7 lapis tingkatan. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah tahu sifat kita pada setiap tingkatan. Setiap tingkatan ini punya hukumnya masing-masing. Kita bisa lihat di sini. Ya. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Allah menciptakan sab'a samawat di 2 masa. Wa auha bi kulli sama, dan Allah mewahyukan pada setiap langit amra, ada urusannya masing-masing. Ya. Wa zayyana sama dunia, dan Allah menciptakan langit dunia, memberikan langit dunia dengan zayyana, dengan dengan masabi, bintang-bintang. Apa artinya? Manusia suci, insan suci. Nabi-nabi Allah tempatkan di langit pertama agar kita menggunakan dia sebagai pedoman. Sebagaimana kalau kita di padang pasir jalan, kita perlu melihat bintang-bintang di atas. Wa zayyana sama dunia bimasabiha wa hifdza, dan dia terpelihara. Insan maksum, terpelihara. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada padanya. Semuanya seperti itu. Ya. Jadi ada masing-masing urusannya. Kita masuk ke 30 karena waktu kita sangat terbatas. Lalu kemudian di bumi, kalau kita lihat bumi dari dekat seperti tadi. Airnya bening, tumbuh-tumbuhannya tumbuh hijau. Dan ini tidak ada yang bisa melakukan ini kalau bukan kita. Yang membuat tumbuh-tumbuhan ini hijau adalah Allah. Karena Allah ciptakan 2/3 bumi kita samudra. Samudra itu airnya menguap, dikirim ke daratan untuk menyirami gunung-gunung dan daratan-daratan sehingga lahirlah hijau seperti ini. Tergenanglah air seperti danau seperti ini. Semuanya ini untuk kita, Bapak Ibu Jemaah sekalian. Dan mau tidak mau di sini nanti juga termasuk tak terpisahkan pasti ada nyamuk. Ini di tempat ini pasti ada nyamuk. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah tatkala Tuhan berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuan saya menciptakan alam semesta, bumi dan manusia di dalamnya adalah saya ingin mengangkat satu khalifah. Jadi ujung-ujungnya nanti akan ada khalifah yang perintahnya, yang aturannya berlaku di seluruh muka bumi. Fil ardi khalifah. Qalu, maka berkatalah malaikat, ataja'alu fiha, apakah engkau Tuhan akan menjadikan fiha padanya may yufsidu fiha, makhluk yang akan merusak padanya, termasuk tadi membunuh nyamuk. Jadi kalau Bapak termasuk suka membunuh nyamuk dengan tepukan yang terdengar di santero rumah, berarti termasuk yang ditolak oleh malaikat di sini. Wa yasfiqu dima, numpahkan darah. Setelah kita buki nyamuknya, coba lihat telapak tangannya apa isinya? Darah. Tentu yang lebih besar lagi darah manusia. Nah, nyamuk saja yang merupakan darah kita gebukin, apalagi darah orang. Ya. Jadi ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu dima. Jadi apakah malaikat tidak tahu? Bukan, malaikat tahu, tapi malaikat yang mengatakan, Tuhan, khalifah yang kamu maksud adalah ciri-cirinya tidak membuat kerusakan dan tidak menumpahkan darah, bukan? Begitu. Allah mengatakan betul, ya betul. Nanti dia katakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Betul, bukan itu yang saya maksud. Ya. Maka yang namanya nanti khalifah itu, yang namanya orang beriman, apalagi imamnya, nabinya, khalifahnya orang beriman, adalah tidak mungkin membuat kerusakan. Mengirim ribuan orang untuk membunuh orang lain, itu tidak mungkin. Masa mengaku beriman tapi mengirim pasukan untuk membunuh orang sesamanya beriman? Tidak tanggung-tanggung lagi, yang dibunuh adalah bukan sembarang orang beriman. Orang yang berjuang lama bersama dengan Nabi. Bahkan orang yang lahir dari sulbinya Nabi. Dicintai Nabi. Disayangi Nabi. Yang dikatakan Nabi bagian daripada diriku, dan dirinya bagian dariku, kata Nabi. Tetapi mereka tumpahkan darahnya. Mereka buat kerusakan di muka bumi. Mereka melemparkan manjanik untuk membakar Ka'bah. Bahkan Ka'bah, Baitullah pun mereka bakar, coba. Dan kita masih tetap menyebutnya beriman. Dan kita segan untuk menyebutnya dia tidak beriman. Padahal Al-Quran sudah jelas
membunuh saja nyamuk disebut dengan fa'ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matsal. Baru nyamuk, apalagi kalau orang. Nyamuk saja, apalagi kalau orang. Apalagi kalau orang itu adalah orang suci, orang baik yang berkaitan dengan Nabi. Jelas sekali ayatnya Bapak sekalian. Maka malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami senantiasa bertasbih kepadamu Tuhan dengan memuji. Bihamdika. Kata-katanya sini adalah bihamdika. Menggunakan kata tasbih tapi bihamdika. Hamd. Waktu kita baca Al-Fatihah ayat keduanya alhamd. Ini dari kata hamd. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan hamdu adalah satu kata yang mempertubuhkan tiga kata yang lain. Yaitu Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Cuma sekian berbahagia, ayat ini masih masih nih kata-kata ini ya. Ini adalah kata-kata Allah, firman Allah kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Jadi namanya khalifah itu adalah orang suci. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi dalam Al-Quran itu kata khalifah cuma dua, Bapak sekalian. Kata khalifah kalau kita cari di Quran cuma dua, di surat Al-Baqarah tadi dengan di sini. Coba kita lihat di sini. Ini ada Al-Mu'jam di sini kita pakai nih ya ini. Nah ini dia kata khalifah. Ya kita tulis kembali khalifah. Khalifah ya, supaya kelihatan semuanya. Khalifatun. Nah kita lihat cuma dua ini. Surat Al-Baqarah tadi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua tadi surat Sad ayat 26. Ya Daud. Apa artinya jemaah sekalian? Bahwa surat Sad tentang Nabi Daud ini menjelaskan ini bahwa yang namanya khalifah itu orang suci, tidak semua manusia khalifah. Nih. Kata-kata ya Daud, wahai Daud, Nabi Daud maksudnya, inna sungguhnya kami ja'alnaka mengangkat kamu ini, menjadikan kamu kan tidak semua yang lain. Khalifatan fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita namanya khalifah itu bukan ditunjuk manusia, tapi ditunjuk Allah. Yang namanya khalifah itu bukan manusia sembarangan, tetapi maksum, terjaga. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Untuk apa? Fahkum bainan nas, untuk menegakkan hukum di tengah-tengah manusia bil haq, dengan kebenaran. Kenapa kita? Ya karena kita tidak bisa melihat kebenaran bahkan pada nyamuk sekalipun. Dan kalau kita tidak bisa melihat kebenaran, wala tattabi ahwa'a al-hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi lawan daripada kebenaran adalah al-haq. Dan hawa nafsu ini adalah fayudillaka an sabilillah, menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ingat tadi ayatnya yudillu bihi man yasha, apa amal ladina kafaru fayaquluna madza radallahu bihadza matsala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah mengatakan di sini fayudillaka an sabilillah. Siapa al-hawa? Kapan kita hawa? Apabila lepas daripada al-haq. Ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita sisakan waktu sedikit untuk yang mau bertanya. Yang mau bertanya dipersilakan, dan saya Al-Fakir ini mengucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya jika apa yang sampaikan ini salah, tidak benar, karena Al-Fakir juga berbicara terkadang masih ada hawa nafsu di dalamnya, ada pengaruh-pengaruh emosional, dan janganlah diambil. Ambillah semata-mata dari Al-Quran. Kalau bukan dari Al-Quran jangan diambil, karena hanya Al-Quranlah yang terjaga kesuciannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau itu salah, dan yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, 28, 29, 30, kalau diterbalikkan, bahawa kita akhirnya summa ilahi turja'un, dan turja'un kita ni adalah melalui khalifah tadi, dan ini akan mengakibatkan kita mi'raj 7 nafs kita, kembali kepada makam Muhammad, Hamid, lalu kepada
asal usul kita tadi. Dan ayat yang hujung ni menunjukkan kalau kita gagal dalam pemahaman ni, maka kita berpotensi bahkan menyerang khalifah yang Allah pilih tadi, hingga kita buat rosak muka bumi, kemudian kita tumpah darah sesama kita sebab kita gagal memilih pemimpin yang sebenarnya dapat menyelamatkan kita daripada semua yang dikhawatirkan oleh malaikat sejak alam azali tadi. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, alur yang ditemukan tadi Pak Nur adalah itulah yang kita yang apa yang diinginkan Allah dalam Al-Qur'an tadi. Jadi alurnya tadi pertama Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ternyata punya pasangan. Pasangan Al-Qur'an itulah yang berhak jadi khalifah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita keluar daripada khalifah yang merupakan pasangan Al-Quran, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah. Sudah bisa kita lihat pada diri kita masing-masing. Nyamuk saja bisa kita memukulnya, menepuknya dengan penuh amarah dan menumpahkan darah. Dan itu darah kita sendiri. Semakin berdarah-darah nyamuknya, semakin puas rasanya kita. Kan berarti bahwa orang yang membunuh orang-orang suci tadi merasa puas juga. Ya. Jadi makanya jemaah sekalian berbahagia, berkaitan tadi dengan surat Al-Baqarah ayat 26, suatu saat ada orang-orang Kufah yang datang berhaji dan menjumpai Ibnu Abbas. Lalu kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas. Dia katakan, kamu berjumpa dengan Nabi, punya ilmu yang banyak dari Nabi. Kami ingin bertanya tentang darah nyamuk. Kebetulan darah nyamuk. Kalau kami berhaji atau umrah seperti ini, lalu ihram kami kena darah nyamuk, apakah haji kami sah? Artinya pertanyaan ini berangkat dari kegalauan. Jangan-jangan kalau ihram kami kena darah nyamuk, itu hajinya tidak sah. Maka kemudian Ibnu Abbas bertanya, kalian jemaah haji dari mana? Dia katakan, kami dari Kufah. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada yang lain, kepada yang bukan dari jemaah itu. Lihatlah saudara-saudara kita dari Kufah. Mereka risau dengan darah nyamuk yang mengenai ihramnya. Tapi mereka tidak pernah risau dengan menumpahkan darah cucu Nabi. Ini artinya apa jemaah sekalian? Gampangnya kita menumpahkan darah, itu bermula dari gampangnya kita menumpahkan darah yang kecil-kecil. Banyak orang memperkasarkan yang kecil-kecil. Padahal sebetulnya dengan membunuh nyamuk itu tadi yang mengenai ihramnya, berarti dia punya karakter watak yang gampang juga menumpahkan darah sesamanya manusia. Apabila saatnya tiba. Apalagi kalau ada yang provokasi. Apalagi ada yang bayar dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah narasinya jelas tadi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Baru kemudian Al-Quran itu isinya kebenaran. Al-Quran itu bagi orang awam gampang, lihat saja nyamuk. Kalau Anda bisa menemukan nyamuk, kebenaran pada nyamuk, berarti beriman. Tapi kalau tidak bisa mengambil pelajaran dari nyamuk, berarti hatinya tertutup. Dan orang yang hatinya tertutup akan mengingkari ahadnya dengan Allah. Apa itu ahad dengan Allah? Berjanji untuk menerima khalifah yang Allah pilih sebagai junjungan kita. Karena bersamanya tadi, dunia kehidupan akan menjadi damai. Dan tidak bersamanya akan terjadi pertumpahan darah di antara manusia. Oleh sebab itulah, kita sebetulnya menginginkan mereka karena jiwa kita pada dasarnya adalah bergerak menuju kepada kesempurnaan. Dan untuk jiwa kita bergerak menuju kepada kesempurnaan namanya salik, suluk, maka butuh namanya mursyid, butuh namanya pembimbing. Maka fungsi lain daripada khalifah itu adalah membimbing, menggait jiwa kita. Sawahunna sab'a samawat. Untuk menyempurnakan jiwa kita dengan menempuh 7 lapis langit, 7 makam samawi tadi. Setiap makam samawi punya hukum-hukumnya, punya amarnya tadi. Dan yang paling tahu hukum pada setiap alam samawi itu adalah insan-insan suci.
yang kemudian disebut dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'al hawa fayudillaka an sabilillah. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Kalau Assalamualaikum tidak, Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak Saban. Afwan Ustaz, ini sekadar untuk sharing aja tentang Waalaikumsalam, nyamuk. silakan Pak Saban. Ya Ustaz, sharing untuk tentang nyamuk ni Ustaz. Dalam kajian menunjukkan bahawa nyamuk ni kalau dia kurang makan, dia akan hidup lama. Apabila berlebihan makan, menghisap darah dan sebagainya, dia akan cepat mati. Tapi dalam kajian di Singapura, orang Singapura ni kebanyakan matinya bukan kerana kurang makan Ustaz. Orang Singapura ni mati kerana terlalu banyak makan. Jadi ini perbandingan. Allahu'alam Ustaz. Syukran. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Ini saya kira masukan yang bagus dari Pak Saban, yaitu bahwa kalau nyamuk memakan kita, enggak usah marah. Kenapa? Nanti dia mati sendiri, seperti dikatakan Pak Saban tadinya. Semakin banyak darah kita dia hirup, semakin gemuk, semakin cepat matinya dianya. Ya, seperti itu. Jadi dia mati. Lalu bagaimana kalau dia ngambil darah kita? Ambil saja pelajaran. Itu adalah bekam alamiah. Jadi dia mengambil darah-darah kotor kita secara alamiah. Seperti itu kita menafkahkanlah kepada nyamuk itu, darah-darah itu. Bagaimana kalau ternyata nyamuk demam berdarah atau nyamuk kaki gajah? Kalau terbukti, nah baru kita kemudian membunuhnya. Karena boleh, kalau misalnya membahayakan kehidupan kita, baru boleh. Selama terbukti, tapi kalau terbukti bahwa itu bukan nyamuk demam berdarah, ya, biasanya demam berdarah itu kata para ahli biasanya pagi-pagi menjelang siang, itu sekitar jam-jam 10, jam 8. Justru pada saat itu nyamuk-nyamuk yang lain biasanya pada tidur. Nyamuk-nyamuk yang lain itu biasanya bangunnya sore-sore atau malam, kan begitu. Kalau yang ini biasanya pagi. Jadi dengan demikian apa ada, dan kemudian biasanya ya terbukti bahwa memang ada demam berdarah di sekitarnya. Berarti kemudian nyamuk-nyamuk itu adalah dianggap berbahaya. Tapi selama tidak itu, maka janganlah kita menjadikan mereka sebagai ancaman bagi kehidupan kita, karena mereka juga punya fungsi dalam mata rantai ekosistem kita. Kita kalau Allah ciptakan nyamuk itu mencari darah, itu bukan salahnya nyamuk. Memang begitulah Tuhan menciptakan nyamuk. Dia mencarinya darah. Bagaimana caranya kalau kita tidak mau kenyamukan? Ya gampang. Rumahnya ditutup sebelum sore. Jadi kalau sudah menjelang sore, petang, ya rumahnya ditutup. Karena tadi kita katakan biasanya nyamuk seperti itu berkeliaran petang menjelang malam dan sampai malam. Ditutup. Kalau pagi-pagi buka supaya oksigen segar masuk. Dan biasanya nyamuk pada saat itu tidak ada, dia tertidur. Nah, oleh sebab itulah, maka kemudian kita tutup rumah kita baik-baik. Kalau kita tidak ingin kegerahan, kepanasan, ya kita bisa pakai tutup yang pakai ring, apa itu namanya itu, semacam jala-jala dari kayu. Orang dulu pakai kelambu. Mungkin Bapak Ibu sekalian kenal zaman dulu, mungkin sekarang masih ada orang pakai kelambu. Itu cara paling bagus untuk menyiasati supaya nyamuk tidak dibunuh. Yaitu kita tidur pakai kelambu. Nah, karena nyamuk itu nggak bisa tembus masuk ke dalam kelambu. Kelambu itu udaranya masuk, angin masuk, tetapi nyamuk tidak bisa lolos masuk. Itu kelambu namanya. Nah, mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini kita lebih ramah dengan lingkungan kita, sehingga kemudian kita benar-benar meyakini bahwa kita ini, tubuh kita semuanya adalah bagian daripada lingkungan hidup kita. Kita ini kalau bukan karena sayur, bukan karena ayam, bukan karena ikan, bukan karena kambing, sapi, kita tidak bisa hidup. Setiap saat, setiap hari kita makan, pasti makan daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan-ikanan dari laut. Semuanya kita makan setiap hari. Begitu kita berhenti makan dari mereka 1 minggu saja, udah meninggal kita. Jadi kita sekarang bisa begini karena hidup dari alam. Maka kita hidup setiap saat dari alam, masa tidak bisa tumbuh benih-benih cinta dalam diri kita terhadap alam. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.